أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Mungkin itu antum agak menyulitkan ya, karena borongan langsung disodorkan banyak. Tapi dengan contoh-contoh insyaallah akan lebih mudah untuk kita cerna dan fahami. Amthilatun mahlulatun lil hajbi. Contoh-contoh yang diurai ya lil hajb, dari hajb. Jadi di sini ada contoh-contoh dan diselesaikan ya oleh al-muallif. Yang pertama lihat. Seorang mati meninggalkan ummun, kemudian akhun syaqiqun, saudara laki-laki sekandung, kemudian ibnun yahudiyun, seorang anak laki-laki tapi Yahudi. Dapat gak ini anak laki-laki Yahudi? Ya. Apa yang menghalangi dia nggak dapat? Karena apa? Hajib apa? Bil apa? Bil ashkhas atau bil awsaf? Bil awsaf. Hajib, terhalang dia dari warisan karena sebab sifat yang ada pada dirinya, yaitu berbeda agama dengan siapa? Ahli warisnya ya, atau pewarisnya ya. Pewaris itu yang meninggal. Kalau ahli waris yang ditinggalkan, paham ya? Pewaris yang meninggalkan harta benda. Ahli waris yang ditinggalkannya keluarganya ya. Maka tersisa ibu dan saudara laki-laki sekandung. Ibu berapa kalau sendirian? Sepertiga. Enggak ada penghalang dari sepertiga. Cabang enggak ada. Saudara cuma satu. Kemudian saudara sekandung bagaimana? Ya sisanya. Iya kan? Sisanya. Itu asib. Cara menghitung mudah. Sepertiga itu kan? Cuma satu penyebutnya, maka tiga kita angkat, kemudian kita jadikan sebagai apa? Aslul masalah. Sepertiga dari tiga berapa? Satu. Sisanya berapa? Dua. Ibu sepertiga, akhun syaqiq 2/3. Mudah ini? Nggak ada iskal? Pokoknya kalau di sela-sela penjelasan ada iskal, silahkan ditanyakan. Kemudian kasus yang kedua, seorang mati meninggalkan zaujun. Apa zaujun? Suami. Abun, bapak. Ibnun qatil, anak tapi yang membunuh. Siapa yang mati berarti? Yang dibunuh siapa? Ibunya. Kalau zaujun yang mati istrinya, abun yang mati anak perempuannya. Jangan bingung ya. Tapi bingung itu tandanya mau paham sebenarnya. Kalau nggak bingung melongo nggak nyambung dia. Kalau bingung tidak berupaya ngikuti, cuma kok kesasar gitu pikirnya. Nyasar itu. Tapi kalau melongo nggak bingung, polos saja, ya nggak mau berpikir itu. Sehingga kalau bingung itu tanda paham atau tanda mau paham ya. Nah, maka ibnul qatil, anak yang bunuh ini dapat enggak? Ya, karena sebab al-qatl ini. Ya. Maka zauj, si suami karena enggak ada anak, berapa jatahnya? Setengah. Bapak enggak ada cabang sama sekali, berapa? Ain, asib, sisa. Ya mudah. 1/2 berarti duanya kita jadikan aslul masalah. Maka bapak setengah dari 2, 1, sisanya masing-masing setengah-setengah, setengahan. Kemudian yang berikutnya yang jim. Seorang mati meninggalkan ummun, ibu, jaddatun kakek, jaddatun nenek. Barangkali anak salah sebut, ya kadang hatinya ke sana, lisannya keceplosan. Antum ingat kan? Ya. Jangan ikut keceplosan yang lainnya. Jadi dihukumi yang lainnya kalau nggak ingatkan sama-sama keceplosan. Masa keceplosan 10-15 orang? Ya. Jaddah nenek, jadun kakek, ibnu am anak dari paman, anak laki-lakinya paman. Di sini ummun, jaddah, jaddun, ibnun. Yang nggak dapat jaddah, nenek. Kenapa nenek nggak dapat sekarang? Ada ibu. Ibnu am, anak laki-lakinya paman alias pupu, laki-laki nggak dapat. Kenapa? Jad, ada jad, ada kakek. Jadi kakek itu menghalangi hawashi. Ya, menghalangi siapa? Hawashi. Saudara-saudara laki-laki, anak-anaknya paman dan anak-anaknya. Ya. Meskipun ya ada khilaf terkait dengan apakah dia menghalangi saudara laki-laki atau saudara sebapak dan sekandung. Tapi jumhur berpendapat menghalangi juga, seperti halnya bapak. Yang hitungnya mudah, umum 1/3. Ya, kemudian jad ya sisanya.
Ya 3 kita angkat, kita jadikan asal masalah sepertiga dari 3 1. Ya kemudian jad sisanya 3 kurang 1 2 selesai. Kemudian yang dal, seorang mati meninggalkan bintun, anak perempuan. Bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian akhun li saudara laki-laki si ibu. Kemudian ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Bintun berapa bintun? Setengah. Kenapa setengah? Ya karena sendirian. Ya. Bintu ibn, bintu ibn seperenam. Kenapa seperenam? Ya bahasa Arabnya apa? Takmilatas tsulusain. Saya tulislah barangkali kayak apa tulisannya gitu, jadi gak pede mengucapkannya. Takmilatas tsulusaini. Ya menyempurnakan 2/3 gitu. Kan sepertiga tambah seperenam jadi 2/3. Anak perempuan kan seandainya 2/3 kan, karena dia 1/2. Nah ketika bersamanya ada cucu, maka seperenam melengkapi 2/3 jatahnya anak perempuan itu. Kemudian akhun li saudara laki-laki si ibu. Di sini mim terhalang. Siapa yang menghalangi? Ya cabang itu. Jadi kalau saudara dan saudari si ibu itu terhalang dengan cabang. Cabangnya perempuan atau laki-laki, dari anak kah, cucu kah, cicit kah? Paham ini? Ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Apa? Ain. Apa ain itu? Asibah. Asobahnya macamnya apa? Asobah binafsi, asobah mal ghair, atau asobah bil ghair. Pikirkan dulu. Asobah mal ghair. Ingat, saudari perempuan sekandung atau sebapak kalau kumpulnya dengan cabang perempuan maka dia sisa. Asobahnya macamnya asobah mal ghair. Terus diulang-ulang. Yang H, seorang mati meninggalkan umun ibu, abun bapak, ibnun anak laki-laki. Umun berapa? Seperenam. Kenapa ibu seperenam? Ada cabang yang mewarisi, keturunan yang mewarisi. Abun seperenam. Kenapa abun seperenam saja? Karena ada cabang laki-laki sudah. Cabang laki-laki berapa? Asib. Asib itu apa? Yang mewarisi sisa. Ya, ta'asib. Ya, seperenam dengan seperenam ya sama. Salah satunya diambil 6, dijadikan aslul masalah. Maka seperenam dari 6 1, seperenam dari 6 1, sisanya berapa? 4 buat ibn. Itu. Kemudian yang wawu, seorang mati meninggalkan zaujah, istri, bint garis miring 2 maksudnya anaknya 2. Caranya kayak gitu ya, menyingkat ya. Bint garis miring 2 maksudnya jumlah anak perempuannya 2. Iya. Ibnu akhin li'ab, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, alias ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Anak laki-lakinya saudara laki-laki sebapak, ponakan dari saudara laki-laki sebapak. Ya. Zaujah, berapa zaujah di sini? 1/8. Alasannya apa? Ada cabang yang mewarisi. Bint 2/3, kenapa? Jumlahnya 2. Ponakan berapa? Asib sisa. Ahli waris ya. Nggak ada penghalang di sini. Maka di situ ada 1/8 dengan 2/3, 8 dengan 3. Hubungannya apa? Tabayun. Diapakan kalau tabayun? Dikalikan 8 kali 3 berapa? 24. Ya, 1/8 dari 24, 2/3 dari 24, 16. Sisanya berapa? 5. Sudah. Sekarang ini gilirannya antum, jangan disuapin terus. Ya. Tamarinul hajib, latihan hajib. Iqsim al-masail at-taliyata mubayyinan al-hajiba wal mahjuba wa naw' al-hajbi. Iqsim, bagilah masail at-taliyah, kasus-kasus berikut ini dengan menjelaskan siapa yang menghajab dan siapa yang dihajab dan macam hajabnya apa. Di sini ada seorang mati meninggalkan umun, jaddah, ya ibn. Sekarang maju saja mungkin. Silahkan. Seorang mati meninggalkan umun, ibu, jaddah,
nenek ibn anak laki-laki sudah ditulis di asal masalahnya. Silakan dari kanan. Banasar bacakan. Ya, maju ke depan. Bisa orang bisa coba dulu. Iya siap gak siap? Nanti gak siap semua. Dia maju. Seorang mati meninggalkan ummun, ibu, jaddah, nenek, ibn anak laki-laki. Sudah ada asal masalahnya 6. Sudah mudah itu kan. Ya, saya nggak apa-apa pakai Indonesia biar nggak puyeng. Kalau papan tulisnya ada 2, enak cepet nih. Atau sebagian ngerjakan di sana ya. Ya silakan yang mbaknya siap-siap Pak Nur. Yang mbaknya. Ya. Ya, ibu seperenam karena ada anak, nenek mahjub terhalang karena ada ibu, anak laki-laki sisanya. Ya betul. Ya, Pak Nur yang kedua, Pak Nur. Siapa? Pak Hamzah siapa? Gimana? Sudah ketemu belum? Nomor Jim itu banyak ya. Akhun Qatil tuh saudara yang membunuh. Ibnu Nasrani anak laki-laki tapi Nasrani agamanya. Kemudian Ibnu Akh Syaqiq anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung. Ini bahasa Arab ya, terjemahkan dulu ya biar enggak bingung. Akhun Qatil atau tadi Pak Nur dulu ya, bintun anak perempuan, akhun li saudara laki-laki si ibu, amun li paman dari bapak. Kemudian Jim akhun qatil itu saudara laki-laki tapi yang bunuh. Kemudian yang kedua Ibnu Nasrani anak laki-laki tapi agamanya Nasrani. Yang ketiga Ibnu Akhin Syaqiqin anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung, ponakan laki-laki dari saudara kandung. Kemudian ammah bibi. Ini gampang Pak. Antum tetapkan saja di situ. Anak perempuan setengah. Ya, dulu. Kok beda sih di sini 2? Masalahnya di sini 2 kok antum 6. Ada yang salah lihat ini. Anak perempuan setengah betul. Ya, akhun li saudara seibu enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Ada cabang. Jadi saudara seibu ingat gugur kalau ada cabang, laki ataupun perempuan. Ya maka dicoret. Iya. Nah ini nggak dapat. Mahjub. Nah berarti ini kan 2, ya kan? Nah ini 1. Seperti itu. Coba paham kan? Nah kira-kira siapa yang dapat, diteliti dulu. Jangan asal dapat. Siapa yang terhalang gitu. Nah coba nggak ada salahnya. Ya, saudara laki-laki yang bunuh. Kalau yang nggak dapat, ya dicoret boleh, dikasih mim boleh, atau dicoret aja nggak apa-apa deh. Ya. Akhun qatil saudara laki-laki yang bunuh. Ibnu Nasrani anak laki-laki Nasrani. Ibnu Akhin Syaqiq ponakan laki-laki dari saudara sekandung. Ammah bibi. Nah, sok. Ini dulu dihapus. Siap-siap adon. Yang ke dalnya, seorang mati meninggalkan bintun anak perempuan. Akhun liab saudara laki-laki sepapa. Ibnun murtad anak laki-laki tapi murtad, keluar dari Islam. Terus kebagian semua nih nyoba. Nggak ada salahnya nyoba. Siapin.
buat nanti bareng maghrib. Nah. Ya, akhun qatil. Ahsan kalau untuk berikutnya papan tulis yang itu spidolnya siapin 3. Biar nanti yang maju 3. Barangkali yang satu gemeteran kan 2 orang 3 orang kan bisa ngumpet-ngumpet di tengah gitu. Nanti. Ya nanti. Apa kita geser sana ya, biar luas. Nah. Apa itu? Ibnu Nasrani, ya. Terus Ammah ya, sah. Mim, ya, selesai itu urusannya. Betul. Tinggal mim. Ibnu ya. Sudah selesai itu. Iya, terhalang semua. Jadi warisannya semuanya buat siapa? Ya, buat saudara, anak laki-laki dari saudara sekandung. Betul. Ya, Pak Don, yang kedalnya. Siapa yang hak? Antum? Ya, kok masih belum bawa aja? Enggak bawa juga, Pak? Ya, panasan lagi nih. Ya. Yang dal. Yang apa yang bukannya dal yang ha ya, yang ha. Yang ha itu, seorang mati meninggalkan zauja istri, bintun anak perempuan, akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung. Gampang ini. Renteng itu. Akhun li'ab. Benar kan beliau? Itu Ibnu Murtad. Nah, ya, betul. Masalahnya ya ada waduh kayak. Waduh. Kayak 2 gitu ya. Ya nah berarti salah tengah. Ya, enggak ada ya sih. Tahan lagi terus. Ya. 1 itu. Ya, turun ya. Nah. Betul. Bintun setengah, akhun li'ab sisa, berarti pas. Bint ya, setengah, akhun li'ab sisa. Apa itu? Oh, gitu salah naruhnya ya. Jadi tulis ini. Berarti berapa ini ya? 1. Ya. Sudah selesai. Ya, yang H. Jangan nyoba atau belum siap juga? H. Belum? Berarti yang salah padun ya. Enggak yang H, antum yang H, padun udal, antum yang H. Sekarang ya coba dulu. Penasaran nih. Ya, pakai bahasa Indonesia gak apa-apa, istri berarti ya. Zaujah pakai Arab silahkan. Zaujah istri, bint anak perempuan, akh syaqiq saudara laki-laki sekandung. Oh, tulisannya bagus, masya Allah. Bahasa Arabnya. Oh. Udah antum belajar khat sama Abdul Hasan aja. Berat, iya kan. Nah. Set. Ya. 8 ya, sudah gampang. Zaujah istri ada anak berapa? Istri ada anak. Per 8. Iya kan seperempat tuh gede, per 8. Bint anak perempuan 1. Berapa cuma 1 anak perempuan? 1,5. Nah, saudara laki-laki sekandung berapa? Saudara laki-laki sekandung. Ya, tulis. Nah, ain yang keempat. Waduh, kok habis jadinya. Nah, kalau dihitung, kalau udah 8 gampang, udah selesai itu. 1 setengahnya 8, 4. Sisanya berapa?
Ya, oh gampang. Bisa tadi. Iya, iya. Ya, yang keenam. Seorang mati meninggalkan abun, jaddun, ibnun, ibnu ibn. Berapa abun? Nih cabangnya ada enggak? Abun ada, ibn, ibnu ibn. Berarti abun berapa? Hah? Abun kan pilihannya sepertiga. Apa? Abun 1/6 dengan sisa dan 1/6 dan sisa. Berarti berapa? 1/6. Ya, 1/6. Ini harusnya 2 jam mulai dari belajar Quran nih. Udah mau habis bentar aja waktunya. Abun jadun ibn. Lihat. Abun. Terus kita lagi abun. Jadun terus. 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 Tuh gini aja tuh. Abun berapa? Berapa 1/6? Karena ada anak. Jad, bagaimana Jad? Gak dapat min, maju. Iman anak laki-laki berapa? Sisa main. Cucu laki-laki? Maju. Berarti berapa saudaranya? 6 dengan 6 ya? 6. 6 dari 6 1 jadi kosong. Sisanya berapa? 5 kan? Ya, ini udah kayak gitu. Yang berikutnya yang zai, seorang mati meninggalkan bint, anak perempuan. Kemudian ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Kemudian akhun li'ab, saudara laki-laki sebapak. Bintun berapa sendirian? Setengah. Ukhtun syaqiqah dan ukhtun syaqiqah bagaimana? Nah, ini ayo. Yang jeli nih, yang jeli nih. Yang jeli. Nah, pikir. Yang pertama bintun. Kemudian siapa? Ukhtun syaqiqah. Kemudian apa? Akhun ya. Ayo, semua ingat-ingat pelajaran belewat. Bintun setengah. Ukhtun syaqiqah setengah. Kenapa Sasa? Ada anak perempuan. Hah? Maju. Apa? Maju oleh siapa? Maju oleh siapa? Sisa. Ini akhirnya maju. Ya. Berarti di sini apa? 2 1 1. Sudah. Jadi bintun setengah, ukhtun syaqiqah asoba ma'al ghair. Kalau dia asoba ma'al ghair, maka dia kedudukannya seperti saudara laki-laki sekandung. Artinya menghalangi saudara laki-laki bapak. Masih aja bingung ini. Wah, belum mungkin sih. Jangan sering bolos pokoknya. Kemudian yang hak, seorang mati meninggalkan ummun ibu, jaddah nenek, ibnu am syaqiq. Ya, anaknya paman sekandung, ibnu am liab, anaknya paman sebapak. Berapa ibu? Ummun sepertiga, Hasan, bagus. Jaddah terhalang oleh ibu. Ibnu am syaqiq sisanya, ibnu am liab terhalang. Nah, berarti ibu tadi 1/3, sisanya 2/3 buat siapa? Ibnu am syaqiq. Udah gampang itu. Terakhir tulis lagi. Tentu yang bacakan. Asal kalau punya semua. Oh, siapa? Itu terus itu ibn. Terus itu ibn. Terus Amulian. Terus dah. Bin, berapa bin? Nah, yang mantap gitu. Jangan ragu. Ilmu kan harus mantap. Bin itu ibn bagaimana? Pernah. Menyempurnakan dokter? Iya. Bin itu ibn. Enggak dapat nih. Terhalang. Am ya? Sisa. Nah, S.
Ada 2 dari 6. Tadakul diambil 6 yang gede kan? 6. Setengah dari 6. 3. Seperempat dari 6. 1. Sisanya berapa? Buat Anda? 2. Betul nggak? Betul. Udah itu kayak gitu. Perasaan tuh gampang ya. Anda serius saja. Kalau diseriusi, pahami dulu fiqihnya, diulang-ulang, cari yang sulit di mana. Ya jangan kalau sulit, udahlah biarin lewat ya sudah. Berikutnya al-musyarrakah. Ini istilah yang dikenal di ilmu al-faraid. Wa tusamma al-mushtarakah. Nama lainnya adalah al-mushtarakah. Ya. Al-himariyah nisbah kepada himar, keledai. Kalau al-mushtarakah itu maknanya dipersekutukan. Al-himariyah ya nisbah kepada keledai, al-hajariyah nisbah kepada batu, al-yammiyah nisbah kepada laut, al-umariyah nisbah kepada Umar, al-mimbariyah anak belum tahu. Wa suratuha katali, lihat gambarnya al-musyarrakah. Ya. Seorang mati meninggalkan zaujun, istri. Kemudian iya kan kadang salah tuh. Ya. Zaujun suami, seorang mati meninggalkan zaujun, suami. Ummun, kemudian ibu atau jaddah atau nenek, silakan. Kemudian akhun li saudara laki-laki ibu 2. Kemudian akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Ya. Lihat. Zaujun berapa? Setengah. Kenapa zaujun setengah? Enggak ada cabang warisi. Ibu atau kakek, ibu atau nenek berapa? 1/6. Iya. Akhun li saudara seibu, 2 orang. Berapa 2 orang saudara seibu? 1/3. Enggak ada penghalang kan? Enggak ada cabang mewarisi kan? Paham? Akhun syaqiqnya apa? Saudara sekandungnya. Sisa ya kan? Betul? Berapa asul masalahnya? Lihat 2, 6, 3. Semuanya ketelan ke 6. Maka 6 kita jadikan asul masalah. 1/2 dari 6 berapa? 3. 1/6 dari 6 1. 1/3 dari 6 2. Sisanya ada enggak buat saudara sekandung? Enggak ada. Sempat komplain dulu. Ada seorang komplain ke Umar bin Khattab. Sebelumnya Abu Bakar memutuskan pendapat bahwasanya enggak dapat sesuai dengan kaidah. Komplain Umar juga seperti itu radhiyallahu taala anhuma. Enggak dapat. Cuma ada orang komplain, masa saudara seibu saya dapat, ya saya saudara sekandung nggak dapat. Anggap saja bapak kita keledai, makanya himariyah. Bukan kayak ibu kita sama. Dan lihatnya anggap saja orang tua kita batu yang cemplungkan ke laut, bukan kayak ibu kita sama. Kalau nggak dapat, akhirnya diputuskan oleh Umar dengan ijtihadnya dipersekutukan, digabungkan saudara laki-laki sekandung ini dengan sebapak bareng-bareng, paham? Nah, dibarengkan saudara sekandungnya dibarengkan dengan jatahnya saudara sepapa. Aslinya kan dia nggak dapat, paham? Ya kan? Saudara sepapa nggak ada seibu ya, loh. Waktu sudah mepet mungkin berburu. Saudara sekandungnya nggak dapat kan? Karena sisa nggak ada. Ya, karena sempat komplain orang tadi, akhirnya sama Umar radhiyallahu anhu dipersekutukan jatahnya dengan saudara seibu, dibarengkan di situ. Tapi yang rajih wallahu alam pendapat jumhur dan sebelumnya Abu Bakar dan yang lainnya yaitu bahwasanya nggak dapat sudah saudara laki-laki sekandung itu udah dapat. Iya. Nggak ada khilaf di situ. Nah, seandainya dapat, itu caranya tuh ada. Seandainya kita pilih pendapat yang dapat, berarti 1/3 dibagi berapa orang? 3 orang kan? Betul? Lihat sini. Tuh, 1/3 kita memilih pendapat yang menyatakan bahwasanya saudara sekandung dibarengkan dalam jatahnya dengan saudara seibu ya. Maka dimasukkan. Berarti kepalanya 3 kan? Betul? Nah, sekarang jatahnya berapa? Jatahnya kedua. Iya kan? 2 dibagi 3 orang pecah enggak? Pecah. Ya, maka caranya 3-nya ditaruh di sini. 3-nya dikali 6. Mau ditulis? Ya barangkali antum mau pilih pendapat
ini kesian lah, nggak apa-apa lah. Ya terserah. Tapi walam yang roji tadi dapat. Zaujun, coba dibacakan. Zaujun terus umur saudara. Terus siapa lagi? Siapa? Akhun li ya. Berapa, dua atau lebih? Ya kan, dua namanya. Ini siapa akhun? Syakir. Lihat. Pemecahannya lihat. Zaujun berapa? Setengah lah, setengah. Enggak ada cabang waris ibu atau nenek berapa? Nah, akhun li dua orang. Ini kan ahlul furud. Harus didahulukan ahlul furud itu kan. Kan? Enggak ada penghalangnya di sini untuk mendapatkan warisan. Siapa? Saudara seibu ini, dua saudara ibu. Berapa? Dua orang? Sepertiga. Saudara sekandungnya berapa? Sisa. Nah, hitung 2, 6, 3 semuanya ketelan 6 kan? Ya, maka 6 dijadikan sebagai hasil masalah. 6. Setengah dari 6 berapa? 3. Seperempat dari 6 berapa? 1. Sepertiga dari 6 berapa? 2. Sisanya berapa? 6 kurang 3. Ya ada kosong. Berarti saudara laki-laki sekandung ini qadarullah belum rezekinya, sabar. Udah saya pecingi lah nih 100.000. Ya, biar nggak sedih atau 1 juta. Ya. Ada yang berpendapat, ya, bahwasanya dapat saudara laki-laki sekandung ini. Kalau dapat gimana? Ya seperti saudara perempuan seibu semua. Berarti jatah 2 ini dipersekutukan dengan 3 orang. Berarti kan, nah kalau dianggap dapat 2-nya di sini. Nah, berarti ada kepala berapa? 3 kan? Ini kan 2 ya. Tambah 1 3 kan? 2 bagi 3 bagaimana? Pecah enggak? Pecah bagi inkisar namanya. Kalau inkisar dalam perhitungan waris diselesaikan dulu. Caranya nih, jumlah kepalanya ada berapa tadi? 3 ya? Ya 3 itu harus sini. Dikali 5 berapa? 18. Tinggal hitung lagi. 3 kali 3 berapa? 9. 3 kali 1 berapa? 3. 3 kali 2 berapa? Ada pecahan enggak? Enggak, ada masing-masing berapa? 2, 2, 2. Kayak gitu. Tapi Allah alam yang rajih pendapat jumhur, yaitu bahwasanya saudara laki-laki sekandung enggak dapat pada masalah musyarrah kayak ini. Ya. Kita enggak bacalah dah. Ringkasannya saja ya. Ya. Pembahasan berikutnya adalah istikhraju usulil masail. Penting juga ini. Atau sebelum itu ada pertanyaan enggak? Pertanyaannya sudah dari awal, yang awal-awal juga enggak apa-apa. Misalkan jatahnya istri berapa, enggak apa-apa, saya jawab lagi enggak apa-apa. Ya. Seandainya saudara satu, ya dapat, masih ada sisa kan? Kan dia 1/6, berarti nanti ada sisanya. Dapat. Iya. Iya kan? Karena 1/3, karena 1/6 masih ada lebih. Kalau saudara seibunya cuma 1 kan 1/6. Maka saudara ini masih ada sisanya. Enggak pecah lagi. Kalau ada sisa, kalau ada yang mewarisi sisa udah enggak ada pecah-pecah gitu. Tapi ada sih nanti insyaallah pembahasannya nanti pembahasan inkisar akan kita rincikan lagi. Insyaallah. Ada pertanyaan dia nih? Saya belum paham dari mana, dari awal sampai akhir. Wah, ini yang bingung jawabnya ini. Ya. Tapi kalau pembahasan tadi pembahasan suami, kalau meninggal istrinya 3 misalkan gimana, bisa kita bantu. Syakik, akhun li dengan akh syakik, ya. Bagaimana? Oh gitu ya. Jadi kalau akhun li'um itu dia ahlul furud. Ahlul furud adalah orang-orang golongan-golongan yang jatahnya sudah tertentu, telah ditentukan oleh syariat. Ain akhun li'um ahlul furud. Golongan yang jatahnya sudah tertentu. Paham? Kalau 1 orang laki atau perempuan 1/6. Kalau 2 orang atau lebih laki atau perempuan 1/3. Sudah tertentu jatahnya, paham? Nah, sedangkan akhun syaqib ini bukan ahlul furud, dia jenisnya asobah, yaitu golongan yang mewarisi sisa. Bisa dapat banyak, bisa sedikit, bisa nggak dapat. Kalau akhun
ham, ya, ya kita terima hukum. Insyaallah ada hikmahnya, penuh keadilan, Allah yang Maha mengetahui yang membaginya. Ya. Allah yang menetapkan hukumannya, tahu ilmunya, tahu akibatnya. Ya. Paham ini? Maghrib ya? Ada pertanyaan gak nih? Cukup. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana mengeluarkan aslul masalah. Sudah sebentar kita jelaskan ya. Nanti akan ada rinciannya. Insyaallah pertemuan berikutnya. Pokoknya antum pelajari, kalau ada yang sulit bawa ke sini. Kita bantu insyaallah. Subhanallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.